Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bandung beli sepatu. Cakep. Selamat bergabung di Simadu Edukasi KPP PMA 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih kawan pajak? Semoga kawan pajak dimanapun berada saat ini selalu sehat dan selalu diliputi kebahagiaan dan tentunya puasanya lancar. Nah, dalam Simadu kali ini saya bersama penyuluh KPP PMA 2 Karatri. Bersama saya Vina, penyuluh KPP PMA 2 juga akan membersamai kawan pajak 15 menit ke depan dengan topik Lebaran tenang karena sudah lapor SPT tahunan gitu ya Kak Ratri. Ya, betul sekali Kak Vina. Jadi di Simadu kali ini akan menyampaikan bahasan terkait SPT tahunan OP ya Kak Vina ya. Iya. Jadi meskipun setiap tahun kita sering melaksanakan kewajiban ini, tapi banyak juga yang lupa gitu ya. Nah pas banget nih Kak Vina karena sudah bulan Maret nih Kak Vina. Jadi kita ingatkan kepada kawan pajak semua yang sedang menyimak Simadu kali ini agar segera melaporkan SPT tahunan ya. Sudah akhir Maret loh ini Kak Vina ya. Jadi lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih nyaman, Lebaran tenang kalau sudah lapor SPT tahunan. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih Kak Vina, mungkin kita harus sampaikan lagi nih Kak Vina sebagai review ya. Apa sih sebenarnya SPT? Kalau kawan pajak kan taunya SPT gitu ya. Pengertiannya apa sih sebenarnya SPT itu? Nah, SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, membayar melaporkan objek pajak, bukan objek pajak, ada harta, ada utang gitu ya. Dan juga daftar susunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kak Vina. Nah, pertanyaan yang sering timbul nih Kak Vina, kalau kita lapor SPT tahunan apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan gitu ya. Terus ada juga yang tanya, banyak sekali mungkin yang tanya ya, kenapa sih harus lapor SPT tahunan Kak Vina gitu ya. Nah lapor SPT ini untuk apa kawan pajak? Jadi lapor SPT ini untuk melaksanakan amanah undang-undang. Jadi setiap wajib pajak itu harus melaporkan SPT-nya dengan benar, lengkap dan juga jelas dan ditandatangani serta dilaporkan ke KPP gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai implikasi dari self assessment. Jadi kan kita dikasih kewenangan atau kepercayaan ya untuk melaporkan, menghitung dan menyetorkan SPT kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan perhitungan PPh ini dalam satu tahun pajak ini berbeda, jadi bisa cross check gitu ya antara perusahaan atau tempat kawan pajak bekerja dengan yang kita hitung gitu ya. Kemungkinan ada perbedaan di sana. Nah yang keempat adalah memeriksa ulang atau cross check harta yang kita miliki sudah sesuai belum dengan apa yang kita laporkan gitu ya, atau utang juga ya. Kemudian yang kelima tentunya tenang dan aman dong. Kalau sudah lapor ya. Tuh. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ratri apa itu SPT dan kenapa sih harus lapor SPT. Nah kita sampaikan juga terkait dengan jenis SPT yang digunakan orang pribadi nih Kak Ratri. Ada beberapa jenis SPT yang bisa digunakan oleh kawan pajak yang disesuaikan dengan penghasilannya atau pekerjaannya gitu. Jadi ada 3 jenis SPT orang pribadi, yakni 1770 SS, 1770S dan 1770 polos. Apa itu gitu. bedanya Kak Vina? Sebentar. SS itu apa? Itu tadi ada kode-kode SS ya. Nah, untuk jenis yang pertama 1770 SS yakni sangat sederhana, di mana formulir ini digunakan oleh orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta setahun. Bruto ya? Iya, bruto, dan itu didapat dari pemberi kerja, satu pemberi kerja saja, atau pekerjaan bebas, satu pekerjaan bebas saja, atau pegawai gitu ya, pokoknya dengan nilai kurang dari 60 juta setahun penghasilan brutonya. Lalu yang jenis kedua 1770S ya, ini sederhana, yaitu formulir yang digunakan oleh orang pribadi yang didapat dari satu atau lebih pemberi kerja.
dari dalam negeri ataupun lainnya gitu Kak Ratri. Ya. Lalu yang bisa juga yang dikenakan oleh PPh final atau yang bersifat final. Jadi yang 1770S ini yang sederhana ini digunakan juga oleh orang pribadi yang lebih dari 60 juta penghasilan brutonya Setahun gitu, ya. setahun Oke. gitu, dan bisa juga dari satu atau lebih pemberi kerja. Baik. Lalu yang ketiga yakni jenis formulir SPT 1770 polos. Nah, siapa yang bisa menggunakan ini? Orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, juga bisa ada tambahan dari pemberi kerja lainnya, misalkan kantoran gitu ya Kak Ratri, ada juga Tapi dia punya usahanya. usaha. Betul, ada usahanya juga. Oke. Lalu dikenakan PPh final atau bersifat final juga bisa dilaporkan melalui formulir ini yang dihasilkan dari dalam negeri atau luar negeri penghasilannya. Jadi ada 3 kawan pajak disesuaikan dengan kondisi dan penghasilan dari kawan pajak sekalian. Oke, gitu. itu tadi jenis SPT ya Kak Iya. Vina ya. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis-jenis SPT oleh Kak Vina. Lalu apa nih ya yang kita siapkan untuk melaporkan SPT tahunan OP nih? Nah, yang pertama adalah tentunya NPWP atau NIK ya Kak Vina Iya. ya. Itu harus tahu nih, harus hafal ya. Betul. Biasanya apa sih kalau NIK ya? Kemudian yang kedua EVIN. Kemudian yang ketiga adalah alamat email aktif dan nomor HP aktif ya. Kemudian yang keempat bukti potong dari pemberi kerja tentunya. Karyawan ya. Ya betul. Kemudian yang kelima adalah tanggungan keluarga. Nah ini juga harus dilaporkan di SPT Kak Vina. Kemudian yang keenam adalah daftar harta dan utang. Nah yang harus disampaikan juga nih Kak Vina. Kadang kawan pajak ini ada yang bingung nih. Kalau untuk harta isinya bagaimana? Nah untuk harta itu adalah nilai saat perolehan ya, nilai saat perolehan. Nah kalau untuk betul saat membeli. Nah yang untuk utang itu nilai akhir di Desember ya. Kalau untuk tahun pajak 2024 berarti di Desember 2024 itu saldo utangnya berapa? Nah itu yang harus dilaporkan. Nah khusus untuk harta tabungan itu juga di akhir Desember saldonya berapa gitu. Kalau untuk kendaraan dan lain-lain itu harga perolehannya gitu Kak Vina. Betul. Ya, itu tadi yang dipersiapkan dalam pelaporan SPT. Tadi ada 2, sudah buktinya, bukti potongnya, lalu juga identitasnya ya kawan pajak sekalian gitu. Lalu bagaimana setelah sudah komplit ini, apa yang harus kita lakukan nih Kak Ratri? Lapor. Nah, pelaporannya untuk tahun ini adalah menggunakan DJP online. Bukan tahun ini ya, tahun 2024 yang dilaporkan di tahun 2025. Jadi bagi kawan pajak yang bekerja sebagai karyawan, pastikan telah mendapatkan bukti potong pajaknya tadi. Untuk 1721A1 adalah bagi pegawai swasta dan 1721A2 adalah bagi karyawan PNS atau anggota TNI Polri. Jadi itu didapatkan dari pemberi kerja gitu. Lalu kita bisa mengakses melalui djponline.pajak.go.id lalu memasukkan NIK gitu ya. NIK setelah dipadankan dan password yang telah dibuat pada tahun sebelumnya. Nah, apabila kawan pajak belum memiliki akun di DJP online, klik pengguna baru, daftar di sini. Lalu apabila kawan pajak lupa password, juga bisa klik ada tombolnya Kak Ratri. Lupa kata sandi. Namun pastikan kawan pajak sudah memiliki nomor EVIN-nya terlebih dahulu. Nah, ini yang gitu. Yang lupa-lupa ya, nih. Nomor EVIN ini sering ya terlupa atau mungkin bisa minta ke KPP terdaftar ya Kak Ratri ya, atau KPP terdekat. Betul. EVIN Nanti itu ada apabila lupa. Jadi EVIN itu adalah melekat dengan NPWP. Kawan pajak sekalian sudah pasti ada. Ya. Gitu. Nah, setelah berhasil masuk ke DJP online, klik tombol menu e-filing, lalu klik buat SPT dan buat tahun berjalan 2024. Gitu. Lalu diisikan formulir, lalu jenis SPT sesuai kondisi kawan pajak. Nah, terkait dengan SPT formulir yang digunakan itu dapat
mengisi terlebih dahulu Karatri. Ada pertanyaan-pertanyaan sederhana Iya, yang akan menyesuaikan kondisi wajib pajak ya. menentukan formulirnya apa Ya jenis tadi. Oke. Jenis formulir yang Formulir digunakan. Lalu setelah masuk ke dalam formulir ya, silakan pilih SPT sesuai kondisi kawan pajak tadi. Isikan SPT dengan benar dan lengkap. Sesuaikan dengan bukti potong yang diterima kawan pajak yang telah didapatkan dari pemberi kerja. Nah, apabila SPT telah diisi dengan benar dan lengkap, kawan pajak perlu memasukkan verifikasi yang dikirimkan melalui email dan HP aktif tadi ya Karatri, gitu, yang sudah didaftarkan di profil DJP online kawan pajak. Nah, setelah kode verifikasi diterima, lalu diketikkan atau dimasukkan ke dalam kolom verifikasi, lalu diklik submit. Nanti akan muncul BPE atau bukti penerimaan elektronik di email kawan pajak sekalian. Nah, apabila sudah menerima BPE tersebut, kawan pajak sudah berhasil melaporkan SPT tahunan 2024. Gitu Karatri. Nah, tadi Kak Vina nyinggung masalah lupa password ya. Iya, jadi kalau betul. lupa password itu kan ada syaratnya, salah satunya memasukkan nomor EVIN nih Kak Vina. Nah, bagaimana jika kita lupa password atau melakukan perubahan password? Nah, yang wajib kawan pajak punya adalah EVIN. Nah, EVIN-nya lupa juga. Ya kan? Nah, gimana caranya untuk memperoleh EVIN yang kita lupa ya? Yang pertama bisa melalui kering pajak kawan pajak ya. Kering pajak di 1500-200 atau melalui email juga bisa ke lupa.evin@pajak.go.id atau bisa juga ke live chat loh Kak. Ya, di pajak.go.id itu ada live chat ya. Di situs pajak.go.id. Kemudian kawan pajak ini nanti perlu mencantumkan nomor NPWP atau NIK, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahirnya, alamat terdaftarnya, kemudian alamat email dan nomor HP yang terdaftar dan juga yang aktif dong ya. Itu untuk verifikasinya Karatri ya. Nah, satu lagi Vina, ada juga melalui M-Pajak loh Kak Vina bisa. Jadi M-Pajak ini pastikan kawan pajak menginstal di gawainya masing-masing ya aplikasi ya. Betul, melalui Play Store atau App Store dan memiliki kamera yang berfungsi dengan baik. Nah, nanti mungkin ada semacam verifikasi ya. Jadi klik tombol EVIN di tampilan home tanpa login itu di aplikasi M-Pajaknya. Nah, ketika sudah membuka aplikasi M-Pajak, isikan data sesuai dengan KTP. Nah, secara lengkap ikuti instruksi yang ada di dalam M-Pajak tadi. Nah, kalau dulu minta EVIN itu harus KP terdaftar ya. Betul. Nah, sekarang tuh bisa di mana aja Kak? Ya, betul. Jadi bisa di KPP terdekat. Dan di M-Pajak itu juga kita bisa ketahui KPP mana ini yang terdekat di posisi jadi kita. Posisi saat. Betul sekali. Pada saat dicari gitu ya, jadi akurat gitu kemana harus perginya. Nah, satu lagi Alvina, baru-baru ini bikin heboh dunia perpajakan nih. Jadi di WA helpdesk kita itu ya sering ya, kenapa sih buka DJP online nih ribet banget gitu, harus ada OTP segala. Nah, jadi kawan pajak ya melalui mulai tahun 2025 ya, di awal tahun itu memang DJP memperkenalkan multi factor authentication atau MFA pada saat membuka DJP online, yang mana wajib pajak harus memasukkan token one time password atau OTP yang dikirimkan melalui email atau SMS gitu Kak. Iya, betul sekali, memang sempat heboh ya Karatri di awal tahun ini. Nah, sebenarnya apa sih MFA ini? Apa sih tujuan dan pasti ada tujuannya. Iya, pasti ada tujuannya penambahan MFA ini di DJP online Karatri. Jadi tahapan ini memang untuk meningkatkan keamanan akun DJP online kawan pajak, lalu mengurangi potensi kebocoran akun yang banyak sering terjadi di laman-laman instansi pemerintah. Ini juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak, lalu mendorong wajib pajak supaya lebih peduli pada data perpajakannya yang digunakan sendiri. Gitu loh Karatri. Jadi MFA ini benar-benar mensecure, mengamankan gitu akun kita di DJP online, data-data kita ini aman lah Karatri, nggak dicuri orang gitu ya. Betul. Ya.
memang harus aware ya. Mm-mm. Jangan sampai ada data nanti kita udah panggilan. Betul. Gitu ya. Padahal bukan kita yang mengakses gitu kan Betul, Apri, ya. betul. Jadi ini hanya verifikasi, Ya. double verifikasi saja. Sip. Jangan lupa kawan pajak untuk melaporkan SPT PPh orang pribadinya paling lambat tanggal 30 Maret 31 Maret 2025 Maret ya. Maret sampai tanggal 31. Betul. Oke, supaya lebaran tenang karena sudah lapor SPT tahunan. Tak terasa kita telah menemani kawan pajak semuanya untuk membahas SPT tahunan orang pribadi ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di podcast KPPP Madu Asi Madu. Semoga puasa hari ini lancar dan Amin. seterusnya sampai lebaran tiba ya Kak Ratri ya. Dan yang bagi yang mudik semoga lancar sampai tujuan, Iya. disehatkan semua ya Kak Vina ya. Amin ya. Ketemu dengan keluarga. Betul sekali ya. Mari bersama-sama menjadi pahlawan masa kini dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar karena pajak yang kita bayarkan sangat berarti untuk pembangunan negeri kita tercinta dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada salah kata, sikap dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.